Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini kami membuat sebuah konten dari tugas yaitu makro dan kami akan membahas tentang apa itu GDP. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Saya atas nama Syaiful Syahrir dengan NIM 2204010045 dan di samping saya atas nama Perkenalkan, nama saya Erika Nusa Fitri dengan NIM 220401036. Jadi video sebelum kami melanjutkan pembahasan yang lebih serius, saya akan dulu bertanya kepada Erika, apa itu GDP? Jadi GDP atau Gross Domestic Bruto, di mana mungkin yang kita bisa lihat, mungkin kata yang familiar ini kita kenal dengan istilah PDB atau Produk Domestik Bruto, di mana yang dimaksud di sini ialah total dari segala sesuatu yang dihasilkan, baik dari warga negara dan perusahaan di negara itu maupun warga negara dan perusahaan asing yang berada di wilayah negara tersebut. Nah, GDP ini juga bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui perbandingan perekonomian suatu negara atau melihat perekonomian suatu negara itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, GDP ini juga menghitung apabila ekonomi tumbuh menjadi lebih cepat atau lebih lambat dari kuartal sebelumnya. Nah, jika produksi kurang dari kuartal sebelumnya, maka pertumbuhan dari ekonomi negara tersebut menjadi negatif atau sebaliknya. Ya, kurang lebih seperti begitulah. Tunggu dulu, mungkin ada yang nonton nih yang ndak terlalu tahu apa itu GDP. Intinya saya apa itu GDP? Jadi mungkin begini lebih simpelnya. GDP itu hasil atau seluruh total yang dihasilkan dari warga negara dan perusahaan, baik dari negara tersebut maupun dari negara asing begitu ya, yang berada dalam wilayah negara itu. Oh, yang penting intinya begitulah. Iya. Jadi kalau misalnya tuh kayak TKI, kayak tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri itu misalnya tuh, itu sudah tidak berkontribusi, sudah tidak terhitung lagi GDP, karena GDP itu hanya menghitung produk dan jasa yang berada dalam negeri saja, yang berada dalam negara itu. Oh, jadi bagaimana cara pemerintah itu untuk mendorong kenaikan GDP? Mungkin kita mulai dari sini. GDP itu simpelnya itu kan kita bisa lihat dari seluruh aktivitas konsumsi, ditambah dengan investasi, ditambah dengan belanja pemerintah, ditambah juga dengan ekspor dan impor. Mungkin secara sistematisnya kita lihat dari persamaan Y sama dengan C. Nanti kita teksnya. Nanti ditaruh di situ. Y ditambah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Tunggu dulu, apa itu? Rumus dari iya, GDP persamaan itu? dari GDP itu. Oh, jadi cara menghitungnya itu GDP begitu? Iya. Oh, oke. Jadi kalau muncul pertanyaan kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong GDP tadi ini kan, mungkin pemerintah dapat melakukan dengan meningkatkan komponen yang berkolerasi positif, seperti dengan meningkatkan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan menekankan komponen yang berkolerasi negatif dengan yaitu impor, salah satunya impor. Jadi tunggu dulu, kan satu kelas kini pernah jelaskan ki ibu bagaimana cara menghitungnya itu GDP. Nah, bisa gak coba kau kasihkan dulu cara menghitung itu GDP, kayak semisal kau kasih dulu angka semisal begitu dibagi dengan ini, yang itu tadi rumus yang kau kasih. Oh, jadi kan ini total GDP ini kan nantinya akan dibagi dengan jumlah penduduk toh. Jadi persamaannya kan ini GDP. Sama ada yang belum tahu gitu Ya. kan. Jadi GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Kayak misalnya angka berapa, Le? semisal angka berapa, Le? Untuk saat ini saya dulu berapa sekarang? 4.000 sekian lah. Berapa? Le? Mungkin 4.000 sekian. Kalau tidak salah 4.000 berapa lah? 4.400 lah. 4.400 misalnya total GDP sekarang toh, terus dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia sekarang 277 juta. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, hasil dari itu nanti itulah yang dinamakan dengan pendapatan per kapita. Oh, begitu Iya. cara. Oke. Nah, itu tadi data-datanya itu GDP sekarang. Tapi begini, tunggu dulu.
Kalau mungkin banyak muncul pertanyaan apakah GDP ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kesejahteraan masyarakat? Itu juga. Apa itu? Kayaknya menurut saya, tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin apa yang saya katakan dan bersama teman saya ini tidak sepenuhnya Ya benar. betul. Cuman kita ini saling mendiskusikan sebuah yang tidak kita tahu juga begitu. Sama-sama belajar juga. Tapi cuman Erika itu kayak Natomi juga kena pahami apa itu GDP. Jadi saya itu yang bertanya kepada Erika begitu. Jadi sebenarnya ini GDP ini tidak bisa bukan tidak bisa, mungkin lebih kurang tepat. Kurang tepat untuk dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya GDP ini kita bisa mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi di negara tersebut itu mengalami kayak pertumbuhannya ekonomi itu apa secara baik, berjalan dengan baik atau tidaknya kita bisa lihat dari GDP ini. Oh, jadi itu GDP kayak nak ukur itu. Kayak itu nih tadi hasilnya tuh berapa itu pendapatan per kapitanya. Nah, kita lihat nih dari situ apakah negara ini pertumbuhan ekonominya menjadi tumbuh dengan baik atau tidaknya. World Bank juga membagi negara dalam beberapa kategori. Ada kategori rendah, menengah ke atas, dan tinggi. Kalau rendah itu berapa itu? Kalau untuk kategori rendah itu dengan penghasilan kalau saya tidak salah itu 1.085 US dollar. Kurang dari itu. Itu rendah itu? Ya. Kalau kategori menengah itu antara 1.086 sampai 4.255 ya kalau saya tidak salah itu US dollar. Tinggi. Menengah. Yang tinggi sekarang berapa? Kalau yang tinggi itu lebih dari 13.205 US dollar. Itu paling tinggi. Tunggu dulu, kalau dilihat dari data-data itu Indonesia itu di posisi di mana itu? Kalau rendah, sedang atau tinggi Indonesia sekarang? Kalau Indonesia sendiri pada tahun 2003 kalau saya tidak salah tingkat GDP ini diperkirakan mencapai 5.000 US dollar. Tetapi kalau kita lihat dari data sebelumnya pada tahun yang sebelumnya, kalau pada tahun 2020 itu tingkat GDP-nya itu 3.900 sekian lah. 2020. Tetapi pada saat itu bahkan mencapai angka 4.000. Cuman karena pada saat itu kan terkendala dengan adanya COVID, jadi angka itu turun. Nah, pada tahun 2021 itu naik lagi jadi 4.000 sekian. Karena mulai hilang COVID situ lah. Di situ. Nah, pada tahun 2023 ini diperkirakan angka GDP ini mencapai 5.000. Jadi kalau dilihat dari data yang tadi rendah, menengah, tinggi, ya Indonesia berada di tingkat yang menengah. Tapi bukan berarti tidak tinggi, tidak rendah lah di Indonesia sekarang. Kita harus beli sih kayak aplaus tuh untuk Indonesia juga. Aplaus dulu. Nah, selanjutnya itu pertanyaanku, apakah GDP ini bisa menentukan kesejahteraan masyarakat? Mungkin tadi sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari saudara Ipul karena GDP ini lebih tepatnya itu kurang bahasanya itu kayak kurang tepat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjadikan GDP ini sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kayak bagaimana itu? Maksudnya itu kayak apa tadi kau bilang? Karena juga salah satu faktor dari GDP ini kita bisa lihat dari tingkat populasi. Salah satunya kan Indonesia dengan tingkat populasi ini kan tinggi gitu. Nah, ini tadi yang pertanyaanmu tadi tentang rendah, menengah sama tinggi itu kan angka 5.000 US dollar ini sebenarnya naik di tahun 2020. Angka 3.991 bahkan waktu itu mencapai 4.000 le. Itu 2020. Nah, karena COVID mungkin itu karena begitu jadi kan naik lagi 2021 aku bilang tadi. Nah, pertanyaanku itu apakah dengan angka ini Indonesia dikatakan sudah naik kelas atau naik kelas menengah atau maju gitu? Kalau dilihat dari itu yang perkiraan berdasarkan data World Bank mungkin Indonesia berada di tingkat menengah enggak sih? Mungkin juga karena dia Indonesia itu enggak tinggi tidak rendah juga. Jadi, sebenarnya juga kalau mau kita mencapai ke negara maju itu masih butuh proses yang panjang.
Kalau menurutku sih begitu mungkin. Jadi masih menetapi Indonesia di negara berkembang begitu susah untuk naik di negara maju. Ini juga kemarin toh sempat Kak juga nonton ini channel YouTube-nya Ferry Irwandi. Ya. Sebenarnya podcast ini Iya. terinspirasi dari Ferry Iya. Irwanti. Kemarin sempat Kak nonton di channel YouTube-nya Ferry Irwandi. Ah. Dia di situ menganalogikan misalnya begini. Jika terjadi perputaran uang anggaplah 1.000 toh. Perputaran uang itu 1.000 dengan populasinya itu sebanyak 100. Nah, dari 1.000 ini 900-nya itu diputar untuk satu orang. Sementara 99 orang ini memiliki 100-nya tadi. Oh begitu, jadi kayak intinya kayak begitu anunya sekarang lah. Makanya itu tadi dibilang GDP itu tidak bisa dijadikan tolak ukur sebagai kesejahteraan masyarakat. Nah, karena dari itunya Mi. Oh jadi itu tadi pembahasan semua tentang apa itu GDP. Mungkin baru setengahnya itu lah, Iya. belum seluruhnya. Karena kita juga sebagai Itu tadi masyarakat disclaimer tuh awam. teman-teman. Oke, itu tadi sebuah video kami, video Sangat konten menarik. kami yang menarik dan apa lagi? Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin betul. darinya tidak tahu menjadi tahu. Mungkin kami akan lebih banyak belajar lagi. Ini cuman podcast yang mungkin juga tahu apa itu GDP begitu. Iya. Jadi video ini mungkin sudah kami akhiri. Sekian dari kami. Mungkin ada salah kata, minta maaf atas salah kata tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye.